Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, juga pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan tema yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari tulisan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dari kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Baik, kita masih segi membahas keutamaan ilmu yang ke-70 ya. Masih membahas segi keutamaan ilmu yang ke-70. Yang ini berhubungan dengan pembahasan terakhir kemarin, masalah perbandingan mana yang lebih utama ya di antara dua anggota badan, penglihatan atau pendengaran. Setelah semuanya sepakat mengatakan hati adalah anggota badan yang paling utama, maka masing-masing dari para ulama ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, dan masing-masing ya, yang ada yang berpendapat telinga atau pendengaran lebih utama, ada yang pendapat yang kedua pandangan mata lebih utama. Masing-masing membawakan dalil. Kemarin sudah kita baca sampai di pembahasan ulama atau para ulama yang berpendapat bahwa mata lebih utama. Dengan alasan mata lebih kuat keterikatannya dengan hati. Saya akan berusaha meringkas dalil yang mereka bawakan karena banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini sebagian jalurnya ada yang sanadnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mukhbaru kal mu'ayin." Tidaklah orang yang mendapatkan berita sama dengan orang yang menyaksikan langsung. Dalam riwayat lafadz yang lain disebutkan, "Laisal khabaru kal mu'ayanah." Tidaklah sama berita itu dengan menyaksikan langsung. Tentu berita kita dapatkan dari mana? Dengan pendengaran, iya kan? Kita dengarkan berita. Kalau menyaksikan tentu dengan mata, pandangan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah sama orang yang mendengarkan berita dengan orang yang menyaksikan langsung. Berarti ini menunjukkan apa? Menyaksikan langsung lebih utama, lebih yakin. Dari sini mereka sebutkan dalil hadis ini menunjukkan bahwasanya pandangan mata itu lebih utama. Nah, kan qalu wa hadza Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam yas'alu rabbahu an yuriyahu kaifa yuhyil mauta wa qad alima dzalika bi khabarillahi lahu walakin talaba afdhalal manazil wa hiya tuma'ninatul qalbi. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, kekasih terdekat Allah ini, Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Dia melihat, berarti menunjukkan pandangan mata lebih yakin. Padahal dia telah mengetahui dari berita yang Allah sampaikan melalui pendengarannya tentang hal tersebut. Tapi dia meminta kepada Allah
tingkatan yang paling utama, yaitu ketenangan hati, agar dia tenang hatinya. Ini menunjukkan pandangan lebih utama dibandingkan pendengaran, kata mereka. Ya, jadi ayat ini, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika Ibrahim berkata kepada kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya melihat itu lebih bisa menjadikan kita lebih yakin dibandingkan hanya sekedar mendengar. Dalilnya juga mereka mengatakan, walil yakini maratib. Keyakinan itu ada tingkatan-tingkatannya. Awaluha, yang pertama, mendengar. Dengan kita mendengar, kita sudah yakin. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah al-ain, dengan melihat. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah ainul yakin. Yang tentu ini lebih tinggi dibandingkan tingkatan sekedar mendengar saja. Itu diantara dalil yang mereka bawakan. Ya, yang jelas masing-masing dari dua pendapat ini membawakan argumentasinya setelah kita sepakat bahwa dua anggota tubuh ini, ya, tiga dengan hati manusia, ketiga-tiganya adalah tempat masuknya ilmu. Dengan hati yang merupakan tempat menampung ilmu. Sudah kita sebut di pertemuan yang lalu. Cuman di sini ditambahkan pembahasan mana yang lebih utama di antara dua anggota badan, pendengaran atau penglihatan. Saya langsung baca kesimpulannya. Kata Ibnu Qayyim, was-shawab, pendapat yang benar dalam hal ini, anna kullan minhuma bihi khasiyatun fuddila biha alal akhar. Ini termasuk cara memilih pendapat, menguatkan pendapat yang benar-benar menghimpun semua dalil. Dan ini biasanya dilakukan oleh para ulama yang punya ketelitian dalam berpendapat, seperti Imam Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya, kata beliau, yang benar, masing-masing dari keduanya, pendengaran atau penglihatan, punya kekhususan atau keistimewaan. Masing-masing punya kelebihan, maksudnya begitu. Yang dengan itu dia lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, ditinjau dari segi ini, pendengaran lebih utama. Ditinjau dari segi lain, penglihatan lebih utama. Begitu. Wal mudraku bisam'i a'ammu wa ashmal. Yang bisa dijangkau dengan pendengaran itu lebih luas dan lebih umum. Karena kita tahu banyak hal-hal yang belum kita lihat tapi bisa kita dengarkan. Hal-hal yang belum kita lihat banyak sekali di dunia ini. Ya, apalagi di akhirat. Tapi kita bisa dengar berita dan kita yakin adanya. Padahal kita belum saksikan dengan mata kita. Nah, jadi yang bisa dijangkau dengan pendengaran itu lebih luas dan lebih umum. Sedangkan yang bisa dijangkau dengan pandangan, atammu wa akmal, lebih lengkap dan lebih sempurna. Lebih teliti. Naam. Fasam'u lahul umum wa syumul. Wal basaru lahu dhuhuru wa tamam. Wa kamalul idrak. Maka pendengaran, dia punya kelebihan. Ya, dia memiliki keluasan dan keumuman. Sedangkan penglihatan dia memiliki kesempurnaan, jangkauan, kejelasan. Ketelitian. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Baik, dari sisi lain, amma na'imu ahlil jannati fasyai'an. Adapun kenikmatan penduduk surga, ini kenikmatan yang tertinggi maksudnya di surga, ada dua macam. Yaitu an-nadharu ilallah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, yang kedua, sama'u khitabihi wa kalamihi, mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala
dan pembicaraannya dengan penghuni surga. Ini kenikmatan penduduk surga. Ketika bertemu Allah, mereka memandang wajah Allah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada mereka. Wa ma'lumun anna salamahu alaihim wa khitabahu lahum wa muhadaratahu iyyahum la yushbihuha syai'un qat wa la yakunu athyaba 'indahum minha. Sudah dimaklumi bahwa ketika Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga di surga nanti, dan Allah berfirman kepada mereka, ini adalah kenikmatan yang tidak ada satupun yang menyerupainya. Dan tidak ada yang lebih nikmat bagi penduduk surga melebihi hal tersebut. Berarti dua-duanya punya kenikmatan tersendiri. Pandangan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, pendengaran mendengarkan Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga dan mendengarkan firman-Nya. Ya. Jadi dua-duanya ini punya segi keistimewaan tersendiri. Yang jelas kedua-duanya adalah tempat masuknya ilmu yang kemudian nanti ditampung di dalam hati manusia. Meskipun sebenarnya di dalam pembahasan lain, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan ini dengan lebih rinci lagi, dan beliau semacam cenderung menguatkan, ya, semacam cenderung menguatkan atau lebih menyebutkan bahwa yang punya kelebihan itu adalah pendengaran dibandingkan penglihatan. Sampai beliau bawakan bukti, ya, bawakan bukti dulunya para ulama salaf atau orang-orang yang soleh itu lebih banyak, bahkan mayoritas, kalau Allah berikan ujian dengan kehilangan salah satu dari dua anggota badan ini, lebih banyak yang kehilangan penglihatan daripada pendengaran, iya kan? Jadi ulama atau orang yang soleh, sunnah dulu yang buta itu banyak. Tapi kalau yang tuli lebih sedikit, sangat sedikit sekali. Kenapa? Kalau mereka buta berarti yang kehilangan pandangannya kan? Tapi telinganya untuk mendengarkan ilmu, bahkan mereka menghafalnya dengan kuat itu masih tersedia, bahkan lebih kuat. Menunjukkan bahwasanya dengan pendengaran mereka lebih baik, ilmu lebih mereka kuasai, termasuk yang kita kenal adalah ulama besar kita Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan para ulama besar yang kita ketahui orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan kehilangan pandangannya, tapi punya ilmu yang sangat luar biasa. Allah berikan keutamaan kepada mereka. Makanya sudah kita sebutkan kemarin, kalau orang kehilangan pandangan matanya, ya, banyak terhalangi dari godaan dunia yang demikian gemerlap di pandangan mata manusia. Dan masih ada pendengarannya, maka bahkan dia justru sering dengarkan nasihat. Beda kalau seandainya sebaliknya, orang tersebut punya mata, dia bisa melihat gemerlapnya dunia, tapi nasihat susah masuk. Nasihat susah masuk. Ya, maka ini menunjukkan di sebagian dalam kitab ini sendiri, kitab Miftahu Daris Sa'adah sendiri, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan mencontohkan ini kelihatan beliau lebih cenderung ke arah menguatkan bahwa pendengaran itu lebih bermanfaat atau lebih tinggi kedudukannya dibandingkan penglihatan. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya di sini, walihada yadhkuru subhanahu fi wa'idi a'daihi annahu la yukallimuhu kama yadhkuru ihtijabahu anhum wala yarawnahu fakalamuhu wa ru'yatuhu na'imu ahlil jannati wallahu a'lam. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran, di antara ancaman atau siksaan besar yang Allah ancamkan kepada musuh-musuhnya adalah Allah tidak mengajak bicara mereka, iya kan? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak bicara mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan apa? Bahwa Allah menghalangi mereka dari melihat Allah. Ya. Allah menyebutkan bahwa dia menghijabi sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan mereka itu pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan mereka tidak melihat Allah, ini adalah siksaan yang besar. Sebagaimana dengan mereka tidak diajak bicara oleh Allah, juga ini siksaan yang besar. Berarti kalamuhu, mendengarkan firman Allah dan memandang Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga. Wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya, manusia dimuliakan dengan 3 anggota tubuh yang paling utama: hati, pendengaran, dan penglihatan. Kenapa dimuliakan dengan ini? Karena 3 inilah yang merupakan alat-alat untuk masuknya ilmu ke dalam diri manusia. Makanya 3 perkara ini yang sudah kita sebutkan juga akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan kepada penghuni neraka karena mereka tidak memanfaatkan 3 anggota tubuh yang mulia ini untuk diisi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga bisa kita pahami penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim ini. Kita melangkah al-wajhul hadi was sab'un, segi yang ke-71. Segi yang ke-71. Ini masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Segi yang ke-71. Adawatu nailil ilmi. Sarana-sarana untuk meraih ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Anna Allah subhanahu fil Qur'ani yu'addidu ala ibadihi min ni'amihi alaihim an a'tahum alatil ilmi. Wa yadhkurul fu'ada wa sam'a wal abasara wa marratan yadhkurul lisan alladhi yutarjamu bihi anil qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menghitung-hitung nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Menghitung-hitung berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Yaitu dengan Allah anugerahkan kepada mereka sarana-sarana ilmu. Anggota tubuh yang merupakan sarana masuknya ilmu. Ya, Allah menyebutkan apa? Hati, pendengaran, dan penglihatan. Terkadang juga Allah menyebutkan lisan, lidah. Yang dengan lidah ini, dia menerjemahkan ilmu yang terdapat di hati manusia. Karena dengan lidah kita menyampaikan ilmu. Sehingga orang-orang munafik dalam Al-Quran disebutkan, karena mereka tidak mendengarkan ilmu, tidak membaca ilmu, dan tidak menggunakan lidahnya untuk mengungkapkan ilmu, sehingga mereka disebut apa dengan? Summun, bukmun, umyun. Fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Karena mereka tidak mengisi anggota tubuhnya ini dengan ilmu. Baik. Jadi Allah menyebutkan lisan kadang-kadang yang dengan lisan ini ilmu diungkapkan dari hati manusia. Sekarang kita lihat. Wa qala ta'ala fi suratin Ni'am wa hiya suratun Nahl. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl yang disebut sebagai surat yang menjelaskan nikmat-nikmat Allah. Ya, karena dalam surat ini, kata Ibnu Qayyim, allati dzakara fiha usulan ni'am. Allah sebutkan di dalam surat ini pokok-pokok nikmat. Pangkal nikmat yang Allah berikan. Wa furu'ahu, cabang-cabangnya. Wa furu'aha. Wa mutammimatiha, dan penyempurna nikmat. Wa mukammilatiha, ya ini penyempurna dan pelengkap nikmat dari Allah. Fa'adda ni'amahu fiha ala ibadihi wa ta'arrafa biha ilaihim waqtadahum syukraha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat ini kepada hambanya. Dengan ini Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dan menuntut mereka untuk mensyukurinya.
Wa akhbara annahu yutimmuha alaihim liya'rifuhu wa yadhkuruha wa yashkuruha. Dan Allah beritakan bahwa Dia menyempurnakan nikmat ini kepada hamba-hambanya agar mereka mengenal Allah, berzikir kepada Allah dan mensyukurinya. Fa'awwaluha fi usulin ni'am wa akhiruha fi mukammilatiha. Maka di awal surat ini menjelaskan tentang pangkal nikmat, sedangkan di akhirnya adalah penyempurna atau pelengkap nikmat tersebut. Kita lihat firman Allah di surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Subhanallah, di sini Allah sebutkan nikmat yang besar. Pertama, manusia diajarkan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anggota tubuh yang merupakan tempat atau sarana masuknya ilmu agar mereka mensyukurinya. Ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu karena Allah Ta'ala sebutkan manusia itu dapatkan karunia besar dari ketidaktahuan menjadi tahu. Ini menunjukkan ilmu sangat tinggi kedudukannya karena ini merupakan asal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim, "Fadzakara subhanahu ni'matahu 'alaihim bi an akhrajahum la ilma lahum, thumma a'tahumul asma'a wal absara wal af'idata allati nalu biha minal mimma naluh wa annahu fa'ala bihim dzalika liyashkuruh." Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya bagi atas hamba-hambanya, yaitu apa? Dengan Allah mengeluarkan mereka di muka bumi ini dalam keadaan tidak punya ilmu sama sekali. Setelah itu Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengan ini mereka bisa meraih ilmu, memuliakan dirinya dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu agar mereka mensyukuri nikmatnya ini. Ini menunjukkan nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Karena ini yang disebutkan nikmat asal yang ada pada manusia dan juga nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pada diri manusia. Baik, wa qala ta'ala di ayat yang lain. Di surat Al-Ahqaf ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Fama agna an'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum mish." Dan kami jadikan bagi manusia itu ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi tidak bermanfaat bagi mereka pendengaran mereka, juga pandangan mereka, dan hati mereka sedikit pun. Ya, ini bagi orang-orang yang tidak mengisinya dengan ilmu. Dikatakan tidak bermanfaat. Ini menunjukkan mulianya nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Di ayat lain, surat Al-Balad ayat ke-8 sampai 10. Alam naj'al lahu wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah telah kami ciptakan untuk manusia dua mata? Juga kami ciptakan untuk mereka ada lisan, lidah, dan syafatain, dua bibir. Ini juga nikmat untuk mengungkapkan ilmu. Nah, wa hadainahun najdain, dan kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang
menyelamatkan dan jalan kebinasaan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Di sini ayat Allah menyebutkan fadzakarahunal ainainil lataini yubsaru bihima faya'lamal musyahadat allataini yubsiru bihima faya'lamal musyahadat. Disebutkan di ayat ini dua mata yang dengan dua mata itu manusia melihat sehingga menyaksikan, mengetahui hal-hal yang bisa disaksikan. Kemudian Allah menyebutkan tentang hidayah kepada dua jalan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama ahlu tafsir. Sama dengan yang disebutkan di surat Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kamilah yang memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan, maka ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, baik. Kata beliau, wal hidayatu takunu bil qalbi was sam'. Hidayah itu didapatkan dengan hati dan pendengaran. Ya. Faqad dakhala sam'u fi dzalika luzuman. Yang mana pendengaran masuk di dalam hal ini secara lazim, ya. Wa dzakara lisan wa syafatain. Sementara di ayat ini Allah menyebutkan lidah dan dua bibir karena keduanya merupakan alat untuk mengajarkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Jadi ini semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikmat terbesar kepada manusia selalu berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Lisan, kemudian dua bibir adalah untuk menyampaikan atau mengungkapkan ilmu. Fadzakara alatil ilmi wat ta'limi wa ja'alaha min ayatihi dallati alaihi wa ala qudratihi wa wahdaniyatihi wa ni'amihi allati ta'arrafa biha ila ibadihi. Maka Allah di sini menyebutkan tentang alat-alat atau sarana-sarana untuk mencapai ilmu dan mengajarkannya, dan Allah jadikan semua ini sebagai tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaannya, yang menunjukkan tentang keadaan Allah, kemahakuasaannya, keesaannya, dan menunjukkan nikmat-nikmatnya yang dengan itu Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Kalau kita mengetahui ini adalah nikmat Allah yang terbesar, maka kita akan mensyukurinya dan kita akan mengetahui kedudukan dan kemuliaan ilmu. Maka ini jelas sekali, tiga anggota tubuh manusia ini adalah nikmat yang terbesar karena ketiganya merupakan sarana untuk masuknya ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walamma kanat hadhil a'dha'u thalathatu hiya asyrafal a'dha'i wa mulukaha wal mutasarrifata fiha al hakimata 'alaiha khassaha subhanahu wa ta'ala bidzikri fis su'ali ha. Dan dikarenakan tiga anggota badan ini merupakan anggota badan yang paling utama, inilah penguasa anggota badan yang mutasarrifa, yang berbuat pada anggota badan. Makanya Allah menyebutkan ketiga anggota badan ini secara khusus akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat nanti di surah Al-Isra ayat ke-36. Ketiga anggota badan ini akan khusus dimintai pertanggungjawaban karena merekalah ibaratnya pimpinannya semua anggota badan. Di surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semuanya ini akan ditanyakan atau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, "Fasa'adatul insani bi sihhati hadhil a'dha'i tsalatsa wa syaqawtuhu bi fasadiha." Maka kebahagiaan manusia ketika tiga anggota badan ini benar, diisi dengan ilmu, senantiasa dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya ilmu. Sebaliknya kebinasaan, kecelakaan manusia ketika tiga anggota badan ini rusak.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang makna ayat ini tadi, Al-Isra ayat 36. Yas'alullahu al-ibada fima sta'malu hadhihi ats-tsalatsa as-sam'a wal basara wal fu'ad. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada hamba-hamba kemana atau bagaimana mereka menggunakan 3 anggota tubuh ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati mereka. Wallahu ta'ala a'tal abda sam'a liyasma'a bihi awamira rabbih wa nawahiyahu wa uhudahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba pendengaran, tujuannya untuk apa? Agar mereka mendengarkan perintah-perintah Allah, mendengarkan larangan-larangannya, mendengarkan uhud, perjanjian-perjanjian dengan Allah. Wa qalba, Allah berikan kepada hamba hati untuk liyaqilaha wa yafhamaha, agar memahami perintah dan larangan Allah, merenungkannya dan memahaminya. Wal basar, Allah berikan kepada hamba penglihatan, liyara ayatihi fayastadillu biha ala wahdaniyatihi wa rububiyatihi, agar mereka melihat tanda-tanda, agar mereka untuk dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan kemahaesaan Allah dan kesempurnaan rububiyahnya. Berarti kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, fal maksudnya di sini ya, bi'ta'i hadhil alat, maksud dari kepada manusia 3 sarana ilmu ini, 3 anggota tubuh yang merupakan tempat masuknya ilmu ini adalah al-ilmu wa thamratuhu wa muqtadahu. Maksudnya adalah tujuannya adalah agar manusia mendapatkan ilmu, kemudian buah-buah dari ilmu, serta konsekuensi daripada ilmu. Ya, maka sehubungan dengan kemuliaan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 3 anggota tubuh yang paling besar manfaatnya bagi manusia, yaitu hati, pendengaran, dan penglihatannya. Alhamdulillah, ini segi keutamaan ilmu yang tentu kalau kita renungkan, ya kita akan dapatkan bagaimana nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita ternyata berhubungan dengan ilmu, sarana untuk mendapatkan ilmu, sarana untuk mengambil manfaat daripada ilmu, dan sarana untuk menghasilkan buah-buah daripada ilmu, yaitu amalan soleh yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini. Sampai segi yang ke-71 selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Belum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Bu Tini di Jakarta Timur. Ya, silakan Bu Tini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gini Ustaz, sesuai dengan pembahasan Ustaz tadi, bahwa yang anggota badan yang terpenting itu 3, hati, pendengaran, dan penglihatan. Qadarullah saya tidak melihat Ustaz. Ya, alhamdulillah kami sudah pernah berjumpa dengan Ustaz. Itu Ustaz, saya sudah bersyukur walaupun tidak melihat. Tapi yang dibahas Ustaz tadi, gimana ya Ustaz? Saya udah menerima dan bersyukur tidak melihat. Tapi justru kalau dan penglihatan itu pendengaran itu lebih terpenting daripada penglihatan. Yang pertanyaan saya ini, justru kalau nggak melihat ini kok jadi suatu hinaan daripada pendengaran Ustaz. Contoh misalnya saya itu nggak melihat, suka menjadi menjadi cemoohan orang, misalnya kayak memalukan gitu Ustaz. Tapi kalau ada saudara saya tidak bisa mendengar,
tidak masalah gitu. Kalau saya kok ada yang gengsi menerima saya gitu Ustadz. Jadi kesabaran dan kesyukuran saya jadi luntur gitu Ustadz. Gimana ya Ustadz untuk memperbaiki kesyukuran saya dan kesabaran Ustadz. Nah, baik Ibu, afwan. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami bisa menjawab. Silakan Ustadz. Yang bermanfaat sekali dari beliau, Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada beliau dan mengganti cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di dunia ini dengan kenikmatan yang sempurna di akhirat nanti. Ya, kita ketahui tentu banyak hadis-hadis yang sahih yang memberikan kabar gembira tentang orang yang bersabar ketika menghadapi ujian, termasuk yang khusus disebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang kehilangan pandangannya tapi kemudian dia bersabar dan tetap memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tetap mensyukuri nikmat-nikmat lain yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Ya, barakallahu fiik, mengenai ujian yang disampaikan tadi, memang ini dialami oleh semua manusia. Ya. Pertama, ini adalah ujian yang Allah berikan dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Ketika dia menguji dengan mengambil sebagian atau tidak memberikan sebagian, ya, sementara yang lain yang Allah berikan demikian banyak, maka tidak pantas kita mengeluh. Adapun tanggapan manusia, kita tahu manusia tidak punya ukuran kebaikan untuk menyukai atau membenci sesuatu. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an kan, pandangan kebanyakan manusia itu banyak yang tidak mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi jangan terpengaruh dengan pandangan dan perlakuan orang-orang yang banyak tersebut karena mereka tidak paham agama. Ya, seandainya mereka merenungkan kenapa mereka meremehkan atau mengucilkan orang yang mendapatkan ujian seperti ini, bagaimana kalau mereka yang mendapatkan hal tersebut? Kemudian kita renungkan, ya ketika mereka menghinakan kita, padahal mereka sendiri ya dengan perbuatan ini melakukan dosa, berarti mereka seolah-olah meremehkan ujian atau pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kemudian juga mereka tidak memiliki nikmat yang justru yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia, itu nikmat hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah, ya kemudian mensyukuri nikmatnya. Ini semua adalah menunjukkan harusnya kita tidak perlu berkecil hati. Pandangan manusia sebaik apapun, misalnya memuji kita, menyanjung kita, tidak ada manfaatnya. Ibnu Qayyim ya, di antara yang membantu kita untuk ikhlas adalah dengan kita merenungkan bahwa pujian manusia tidak mendatangkan kebaikan, celaan mereka tidak mendatangkan keburukan. Yang pujiannya mendatangkan kebaikan dan celaannya mendatangkan keburukan cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu, apa yang dilakukan dalam misalnya meremehkan orang-orang yang diberikan ujian berupa cacat, kehilangan pandangannya misalnya, kita ketahui bukan cuma ini saja yang mereka jadikan sebagai ukuran. Kalau kita pun punya misalnya penglihatan yang sempurna atau bisa melihat tidak ada cacat, mereka pun tidak mau mendekati kita kalau kita tidak punya harta. Mereka pun akan menjauhi kita kalau kita berpegang teguh dengan agama. Begitu keadaan manusia. Kita harus ikuti mereka, mengikuti pemahaman rusak mereka, baru mereka ridho dengan kita. Oleh karena itu bukan ukuran adalah kita mengikuti atau mendapatkan pujian dari manusia. Dan ini kita ketahui bersama. Ya, jadi kita dengan hal yang baik pun kita datang kepada mereka. Kalau tidak mengikuti keinginan dunia mereka, kalau tidak mengikuti kemauan mereka, mereka akan musuhi kita. Terbukti banyak teman-teman kita yang mengikuti pengajian tidak punya salah apa-apa, tapi karena dianggap tidak mendukung mereka atau sering menasihati mereka malah dimusuhi. Itulah penilaian manusia. Oleh karena itu kita bersabar. Dan tentu nikmat ini atau ujian ini akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan nikmat yang sempurna kalau kita bersama menghadapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada ibu yang bertanya tadi dan kepada mereka-mereka yang diuji yang kemudian mereka bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan balasan kebaikan yang sempurna di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustadz Taufik Barakallah, Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustadz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat Ustadz yang masuk. Ustadz Barakallahu Fikum, bolehkah kita merasa lebih percaya diri ketika kita masih sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ketika kita menerima musibah yang datang, di mana ketika kita berpikir di waktu sebelum datangnya musibah, Allah telah menyiapkan kita dengan kekuatan iman. Apakah hal ini satu perkara yang baik ataupun tidak baik, Ustaz? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi rasa percaya diri seperti ini selama tidak melampaui batas benar. Karena kita diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kursi riwayat Imam Bukhari dan Muslim berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Yani kita bersangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Ketika menghadapi musibah, kita sikapi dengan sikap tadi. Misalnya kita mengatakan, ya tadi Allah telah menguatkan, mempersiapkan menguatkan imanku supaya saya bisa menghadapi musibah ini. Itu baik. Cuman di saat ini juga kita harus menguatkan rasa takut, ya, dengan kita mengatakan musibah ini ya, adalah merupakan sebab teguran dari Allah atas dosa yang saya lakukan. Mungkin saya sadar atau tidak, supaya saya segera bertobat dan kembali kepada memperbaiki diri, memperbaiki ibadah-ibadahku yang kurang. Jadi kita juga harus hadirkan rasa takut di samping pengharapan, supaya selalu kita hadirkan kedua-duanya, karena kita sudah ketahui penjelasan para ulama ya, itu seperti janahai ta'ir, ya, seperti dua sayap burung. Jadi harus bersama-sama ketika terbang. Ketika salah satunya yang berat, maka bisa jadi nanti burungnya jatuh, begitu. Jadi kita seimbangkan atau kita hadirkan kedua hal ini. Kadang-kadang kita perlu kuatkan sisi yang satunya, tapi jangan sampai lepas kedua-duanya, karena perumpamaannya seperti dua sayap seekor burung. Barakallahu fikum. Demikianlah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji serta jawaban-jawaban yang disampaikan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita, dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.